semua banser itu disuruh baris, suruh memvideokan tangkap Munarwan, bubarkan FPI gitu kan. Terus si uang-uangnya itu yang dari atas-atasan orang-orang yang politiknya itu dikasih ke Banser, setengahnya dikorupsi. Bisa ngaji, terus terang saya nggak bisa ngaji, tapi saya tuh sering diajakin nih sama teman-teman saya harus harus berguru nih ke sini gitu kan. Ada tuh saya dulu pernah ikutan Banser, terus diajarin ilmu kebal-kebal gitu, harus dikasih tahu apa gitu segala-gala jampe-jampe kayak gitu tuh bang gitu kan. Nah terus kalau misalkan kebal nggak? Ya enggak, tapi saya di situ tuh kayak merasa kayak orang bego gitu kan, kayak orang bego, kok bisa gitu kan kayak gini kan. Terus saya lihat kok orang-orang Indonesia ini lebih banyak ditipunya gitu daripada daripada dia berpikir sendiri. Masa iya sih ada orang Indonesia lebih gampang ditipu? Yang nipu orang mana? Yang nipu orang Indonesia tadi. Saya hanya cuma nerusin kalam sampean. Yang tadi sampean sebut orang Indonesia itu mudah ditipu. Yang nipunya orang mana? Ya orang Indonesia sendiri. Ya, berarti imbang ya. Berarti imbang ya. Orang Indonesia juga pintar berarti. Ya pintar nipu ya. Saya nggak ngomong begitu ya. Disclaimer ya bang. Tadi sampean ngomong Banser, emang sampean pernah melihat Banser mempelajari ilmu kekebalan? Sampean pernah? Saya saya kan hidup ini di Jawa Barat ya, di Jawa Barat. Nah pertama saya tuh anak nakal sih bang, terus terang saya anak nakal, saya nggak bisa ngaji segala macem gitu kan. Nah tiba-tiba teman saya, oh udahlah kamu ikut pengajian awal-awalnya. Oke, saya ikut pengajian. Udah ikut pengajian, saya tuh nggak diajarin ngaji, terus tadi cuman diajarin tuh cuman duduk aja jaga gereja, terus nanti malamnya itu belajar ilmu kekebalan, nggak tahu apa gitu, yang tiba-tiba kamu harus marah nanti mental sendiri gitu. Oh jadi sampai ngelihat langsung ya bahwa Banser ngajarin ilmu-ilmu begitu, ngelihat ya, langsung bang, ya. Betul, saya kan ikutan Banser. Sampai beli seragamnya itu 700.000 satu set. Oh, jadi wah tuh sampean masuknya udah kategorinya udah Banser sampean ini berarti, Kang. Kategorinya sampean mah udah Banser kalau udah beli seragam. Waktu itu sama komandannya Pak Wawan, namanya Pak Wawan. Nah si Pak Wawan itu temennya Gus, ada di sini tuh namanya Gus Anam, dia tuh orang nanti Kang disclaimer dulu, saya baterainya habis, saya pakai power bank. Ini tidak bisa ngisi, hanya untuk mempertahankan saja, tetap sambil dicas tetap kurang ini ya. Artinya pemasukan dengan pengeluaran baterai tidak seimbang. Jadi nanti kita nggak bisa lama-lama. Oke. Jadi sampean perbuatan di Banser ngajarin kebal-kebal itu bagi sampean menggelikan ya sekarang setelah sadar dewasa ya? Ya itu ya udah kok aneh gitu kan, kok kayak apa gitu. Jujur terus terang kalau saya tuh lebih kurang lah ke agama itu bang, lebih belajar filosofi kan. Cuman karena menurut sampean kekebalan yang dipelajari oleh Banser yang ketika itu sampean ngelihat ya, menurut sampean itu real kebal tidak? Apa cuma trik saja? Kalau karena dulu saya nggak percaya adanya ilmu kebal segala macam, nah saya tuh diyakinkan oleh semacam trik-trik gitulah bang, kebal bacok, kebal apa gitu kan. Lah saya kan punya rasa penasaran, wajar manusiawi. Oke lah saya mencoba, tahu-taunya saya itu luka segala macam waktu itu. Serius. Waktu itu jadi Banser. Yang digini-giniin doang itu goloknya ya? Iya. Ya bang, nggak pernah ngelihat kan atraksi tes kekebalan ditebas di sini kan, nggak pernah ngelihat kan di kepala mah. Oke. Ya kan. Jadi sampean sebenarnya nggak percaya lah ke Banser diajarin ilmu kebal-kebalan itu. Waktu itu siapa yang ngajarin, yang ngisi-ngisi Banser itu? Waktu itu siapa?
eh Pawawan Banser. Oh, Pak Wawan bukan Gus Nuril. Kalau Gus-Gusnya itu ada terus si Gupron. Hah? Gupron? Si Mama Gupron? Iya, Gupron. Gupron kan pernah ke Jawa Barat tuh, ke Jawa Barat. Nah, karena si Gupron itu diundang ke pesantren yang belum jadi di daerah Bandung sini lah bang, gitu kan. Oh, sampai Bandung. Oh, sampai Bandung. Ya, katanya si Gupron itu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, terus nanti ini banser ini harus diajarin ilmu kebal gitu kan buat menjaga langsung si Gupronnya, Pak Gupronnya yang ngajarin ilmu kekebalan. Iya. Jadi sampean saksi nih, posisinya ngelihat langsung. Yes. 2021. 2021 berarti baru 2021 tuh jumlahnya besar nggak? Jumlahnya besar nggak banser yang belajar ilmu kebal-kebalan? Artinya banser yang mempercayai ilmu kebal-kebalan gitu, jumlahnya besar nggak? Pokoknya itu sekota Bandung waktu itu, sekota Bandung. Tapi sampean sudah waras ya kepada ilmu-ilmu begitu, udah tahu ilmu cuma dobol doang ya? Awal 2022 saya tuh lihat Facebook nih, kok ada dialog ilmiah yang dia itu bertentangan dengan ilmu kebal, halus segala macam lah. Saya lihat yang tadinya saya itu memang percaya banget lah sama ilmu-ilmu kayak gituan. Oh, tiba-tiba kok bisa dialog gitu. ilmiah itu isinya video saya, walau bukan saya itu pemegang akunnya, isinya video saya semua itu. Ya memang isinya kan video abang semua tuh, tetapi kan abang menyampaikan itu sesuai apa yang saya ragukan gitu kan. Oh ternyata bener gitu kan. Dan saya tuh pakai logika, kok bisa ada orang tuh kebal segala macam, kenapa dia nggak ikut perang aja gitu kan. Itu logikanya tuh, dasarnya itu. Iya bener ya, pinter sampean ini Hiromi. Usia berapa sampean Lur? Saya 19-an lah bang. Oh 19-an. Dan umur tahun 2001 itu sampean udah ikut banser, berarti masih remaja beneran sampean itu ya? Ya dulu jujur aja saya tuh belum nggak belengok gitu kan, Tujuannya waktu itu sampean masuk banser apa tujuannya? Khidmah ke NU ya, khidmah ke Mbah Hashim Asy'ari biar dia murid ya? Kalau ke situ enggak sih bang, enggak gitu kan. Apa nah, gini ceritanya tuh gini, teman saya ngapain lah gitu kan, main gitu kan, baca buku segala macam gitu kan, nggak ada bermanfaatnya, sini aja manfaat, sini ikut maulid. Oke, maulid apa tahol katanya. Oh kalau itu ya manfaat Lur, kalau maulid ya manfaat. Oke, itu kan manfaat, tetapi setelah itu seminggu kemudian, nah saya itu diajakin sama teman saya ikut banser, katanya menghidmah kepada ulama. Oke gitu. Nah tiba-tiba di Solo itu saya disuruh jaga gereja, terus pulangnya itu diajarin ilmu kebalan di padepokan apalah gitu. Oh kalau jaga gereja dengan niat yang rapi ya saya tidak mempermasalahkan ya, paling mempertanyakan tapi tidak mempermasalahkan, bedain di situ ya. Tapi lalu kemudian setelah belajar ngejaga gereja sampai diajarin ilmu kekebalan sama pengurus emang diajarin ilmu kekebalan. Katanya si guru ilmu kebal itu yang dia itu punya gerakan siluman kera itu, katanya bisa terbang ke genteng gitu kan. Saya tungguin sampai jam 12 nggak terbang itu. Hiromi, sampean itu disimak banser senior loh. Ada rekan saya, sahabat saya banser juga di bawah senior. Ketawa juga dengerin cerita begini. Iya. Oh, disclaimernya saya nggak bohong, saya punya KTA-nya nih. Oke, berarti sampean banser. Nah, sampean sekarang tobat nggak dari ilmu-ilmu dobol begitu? 100% tobat sih bang. Tapi jangan tobat dari banser ya. Banser ini orang-orang ikhlas, orang-orang tulus pengen ngekhidmah ke ulama. Cuma ya mungkin pimpinan cabang ya mungkin egois atau memanfaatkan. Ya terus saja jadi bansernya mah. Cuma ilmu dobolnya nggak usah ikut-ikutan. Selain itu juga yang saya kecewanya,
saya itu suka sama organisasi NU itu. Saya juga suka sama Mbah Hasim, sama Iya, nah betul. Gus Dur Abdurrahman Wahid, presiden keempat Indonesia. Tetapi ada oknum-oknum yang apa? Yang membuat NU itu masuk ke politik dulu waktu itu. Semua banser itu disuruh baris, suruh mempediokan tangkap Munarwan, bubarkan FPI gitu kan. Terus si uang-uangnya itu yang dari atasan orang-orang yang politiknya itu dikasih ke banser, setengahnya dikorupsi. Sampai setahu itu detail, ada uang dari pejabat. Hah? Serius Lur? Berani bersumpah sampean? Berani bersumpah bahwa ada aliran dana dari politikus untuk banser nyinyir ataupun ke FPI gitu. Oke, memang pada waktu itu kan FPI itu 212 itu kan lagi pada rame-ramenya itu kan, karena ada Pak Jokowi ngeluarin Perpu Omnibus Law. Nah, di situ rame itu kan pada demo-demo kan. Nah, di situ banser organisasi NU, PBNU di situ memang dihegemoni untuk mendukung pemerintahan. Sisa uangnya buat anak-anak banser seperti saya itu dikorupsi. Serius, yes. Jadi Ya maksudnya sampean merasa tidak dimanfaatkan oleh pimpinan banser waktu itu dalam ya, kejadian merasa nggak dimanfaatin? Saya dimanfaatin sama komandan saya yang tadinya harusnya dikasih 200.000 malah 50.000 bang. Dia mati tuh hilangnya itu. Nah terus sampean bisa tahu nominal bahwa harusnya 200.000 kok sampai 50.000. Data ada data berarti tentang nominal yang harusnya diterima oleh anggota banser. Oh oke. Waktu itu saya kepo tuh. Waktu itu saya kepo sama handphone komandan saya. Tiba-tiba komandan saya bilang gini, Sam isiin pulsa dong, nih HP-nya katanya. Kalau nggak tahu nomor ini HP-nya, bawa HP-nya itu nggak dikunci. Tiba-tiba ada nge-WA nih Pak Wawan nominalnya sudah segini katanya. Bagi aja ke anak-anak banser dengan nominal sekian. Kenapa pas dikasih 50.000 doang? Kan gila. Nah, saya semakin penasaran. Di situ kan memang ada kantornya. Ya udahlah, saya kebilang nyuri data dari laptop tuh. Dari laptop saya lihat semua isinya. Ternyata kan isinya juga ya sebagiannya juga ya mohon maaf ada kebusukan tentang politik gitu. Tetapi itu kan nggak semuanya, kalau menurut saya ya udahlah gitu kan. Ya makanya tadi Kang Lur, jadi banser itu orang-orang ikhlas ya, orang-orang yang tulus ingin menjaga NKRI, khidmat kepada kiai ya, para paling ya pembesar oknum pembesar yang memanfaatkan. Saya harap ke panjenengan saudara bahwa niat kembali awal, niat ngekhidmah ke ulama. Kalaupun dari khidmah itu Anda dimanfaatkan, ya biar orang yang memanfaatkan itu, apalagi sampai korupsi ya. Masya Allah. Saya jadi teringat statement siapa itu ya, rame di Facebook dulu itu, sebelum tahun 2020. Bagi kami korupsi adalah perbedaan mencari rizki. Masih ingat nggak tulisan itu yang ramai di? Ya, saya masih ingat. Kementerian Olahraga atau apa itu yang waktu itu tercedok kasus korupsi, tapi kami kaum toleransi menganggap korupsi adalah perbedaan mencari rezeki. Oke, jadi sampean selain tahu ataupun selain merasa dimanfaatkan oleh pengurus itu ya, siapa namanya, Pak Wawan ya? Pak Wawan ya? Pak Wawan banyak sih. Banyak sih bang, tapi banyak sih bang ya, terutama itu, tapi saya kan nggak sebut satu persatu gitu kan, banyak, karena saya juga kan ada juga privasi lah, cuman ya saya hafal lah ABCD-nya, cuman di situ juga sebetulnya ada konfliknya FPI sama banser segala macam itu cuma itu doang. Tapi Lur, setelah melihat kebobrokan oknum itu, sampean kemudian masih kecewa tidak sama FPI atau berubah haluan gitu, berubah pandangan terhadap FPI? Oh enggak,
karena menurut saya EPI itu sama aja. EPI itu justru semacam pengalihan isu aja sebetulnya, semacam pengalihan isu politik aja. Karena gini bang, saya punya temen dia itu menghikmat banget tuh sama itu. Tapi sama siapa? Ya sama oknum-oknum yang ada di EPI segala macam, petingginya. Cuman mereka itu tololnya itu mereka itu lebih enak diajak diskusi, terus tidak sengaja membocorkan rahasia para petingginya bahwa EPI atau organisasi ABCD itu adanya konflik itu untuk kepentingan politik, pengalihan isu-isu tentang pejabat ABCD itu. Jadi sampean tahu di Banser, di kepengurusan sampean itu ada oknum politisi yang bermain, sampean pun dapat informasi bahwa di FPI ada permainan pengalihan perhatian. Jadi sampean juga tahu begitu ya? Betul, memang ada. Oke, pertanyaan intinya sudah disampaikan ya, masalah kebal-kebal di Banser. Saya katakan ilmu dobol itu ya. Saran saya kepada antum lur, kepada sampean, terus khidmah di Banser. Niatnya tadi niat awal bahwa niat khidmah ke ulama. Soal sampean dimanfaatkan, biarkan mereka yang mempertanggungjawabkan di hadapan Mbah Hashim, di hadapan Kanjeng Rasul, di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean jangan kecewa jadi Banser karena niat awalnya sampean ngekhidmah ya. Lanjut. Tapi kalau Banser ikut-ikutan belajar kebalas, jangan ikut-ikutan buang-buang waktu tenaga. Tapi saya makasih buat Bang Mahesa udah buka akal pikiran yang sehat untuk masyarakat Indonesia agar enggak percaya tentang kedobolan segala macam. Iya lur, karena mestinya orang NU itu lebih rasional dari kelompok manapun. NU itu orang Asy'ariyah ya, orang-orang rasional. Jadi orang NU itu harus lebih ke depan intelektualnya, harus lebih maju. Intelektual kader-kader NU itu harus lebih maju. Jangan sampai Anda masuk bagian daripada haluisme. Ya, terus saya juga setelah melihat konten-kontennya Bang Mahesa nih, saya juga terbebas dari semacam pengakangan tentang agama yang memang kedobol. Maksudnya gini, saya pernah tuh udah pindah haluan dari Banser, punya teman-teman yang ada Habibnya gitu kan. Nah, si itu tuh memang saya tuh harus menghikmat banget gitu kan. Gua kalau disuruh-suruh kayak digoblok-goblok segala macam tuh harus terima gitu kan. Gitu. Karena udah nonton konten ini jadi saya sadar gitu kan. Saya sadar bahwa memang orang-orang ini tuh nggak spesial. Mereka tuh memang manusia biasa gitu kan. Cuman mereka tuh memanfaatkan gelar yang memang nggak tahu dari mana asalnya. Walaupun saya harus bisa dibilang saya 50% mempercayai lah gitu kan, ada keturunannya Rasul segala macem. Pokoknya makasih Bang. Assalamualaikum.